Nah, di sini kita apa ya sedikit memaparkan mengenai aplikasi structural equation modeling ya untuk pemodelan persamaan struktural. Nah, mahasiswa bisa menggunakan aplikasi yang namanya WattPLS ya. Jadi WattPLS ini adalah aplikasi yang dikembangkan di Toledo, Texas, Amerika gitu ya. Dan dalam hal ini dikembangkan oleh Profesor Ned Cook ya. Dan bisa kita dapatkan ya secara bebas aplikasi aplikasi ini di pada web www.wattpls.com. Nah, itu ya, pada wattpls.com bisa diambil ya. Dan aplikasi Wattpals ini itu dilakukan untuk ini ya, uh, dalam hal ini ya, kenapa Wattpals ini digunakan gitu ya? Atau kenapa ada persamaan struktural gitu ya? Nah, persamaan struktural digunakan ya untuk menguji ya, untuk menguji variabel yang tidak dapat diukur langsung gitu ya, atau disebut dengan unobserved variable. Nah, jadi misalnya kalau kita mau mengukur pintar gitu kan, mengukur pintar itu apa indikatornya? Nah, menurut teori ada empat gitu kan. Nah, sehingga melahirkan indikator. Nah, sehingga karena adanya indikator itu maka bisa kita mengukur yang namanya pintar, dimensi pintar ya. Jadi pintar itu sebagai unobserved variable dan dengan adanya indikator maka dapat diukur lah ya yang namanya indikator menghitung unobserved variable ini. Mengapa menggunakan PLSM gitu ya? Ya, karena itu tadi ya, kita bisa mengukur konstrak ya, mengukur konstrak, mengukur laten ya, yang nggak bisa kita dapatkan dalam penelitian sekunder ya. Itu tujuannya. Dan SEM ini terbagi dua juga ya, ada covariant base, ada variant base. Nah, kalau dia covariant base, maka kita gunakan Israel Amos EQS M+. Nah, silakan nantinya kalau mau kita gunakan Israel boleh ya, Amos boleh, EQS boleh, M plus boleh. Atau yang berbasis varian, ya PLS Grab, Smart PLS, dan Visual PLS. Nah ini bisa kita pakai ya. Nah termasuk dia Visual PLS ini, Watt PLS ini menggunakan pendekatan varian base, ya, menggunakan pendekatan varian base. Dan mengapa kita menggunakan Smart PLS, Watt PLS? Ya kita tujuannya ya, inilah ya, CBSEM dengan PLSM. Kalau dia CBSEM tadi, covariant base, kita mau menguji teori ya. Kita mau mengkonfirmasi teori. Kita mau membandingkan teori. Nah, sedangkan PLSM, ya kita mau memperluas teori. Nah, ini ya, CBSEM dengan PLSM, itu bedanya. Lebih cenderung menggunakan konstruk, reflektif, sedangkan formatif membutuhkan aturan spek tertentu ya. Error itu memerlukan spesifikasi tambahan sebagai covariant ya. Nah, inilah. Kemudian, nah, di sini aplikasi WordPLS kita tahapannya ada 6 ya. Pertama, mengkonseptualkan model dulu. Mengkonseptualkan model itu artinya mana yang indikatornya, mana yang dimensinya, ya kan? Dan dimensinya ini apakah dimensi reflektif atau formatif begitu, ya? Apakah formatif atau juga reflektif? Dan setelah kita tentukan formatif atau reflektif, maka kita akan tentukan algoritma, ya, metode menentukan analisa algoritma atau dengan bahasa di Smart PLS itu author model, ya. Setelah itu kita akan tentukan metode analisa algoritmanya, inner modelnya, oke. Setelah itu kita akan lakukan resampling. Setelah resampling kita akan gambar jalur. Setelah kita gambar jalur, kita evaluasi model. Nah ini ya. Nah, dalam nanti kalau Bapak Ibu adik-adik mahasiswa menyusun tesis gitu kan, itu itu jelaskan ya konstruknya apakah konstruk reflektif atau formatif gitu kan. Bagi yang data primer ya, tapi kalau data sekunder tidak ya.
Nah, kalau dia konstruknya reflektif itu terdiri dari beberapa indikator, indikator satu, indikator dua, indikator tiga. Kalau indikatornya formatif, maka indikator satu membentuk formatif, ya, membentuk dimensi, ya, indikator dua membentuk dimensi, indikator tiga membentuk dimensi. Jadi perubahan dalam konstruk menyebabkan perubahan dalam indikatornya, dan perubahan dalam satu indikator menyebabkan perubahan dalam konstruk. Nah, ini ada aturannya ya. Nah, jadi kalau kita misalnya teori akuntabilitas, nah, teori akuntabilitas itu terdiri dari, nah, kalau udah kata terdiri dari berarti ah, apa ya? Berarti dia kontraknya reflektif. Nah, jadi katanya ini aja, ah, konstruk menyebabkan perubahan ya. Nah, kalau ini ya konstruk perubahan dalam indikator menyebabkan perubahan. Nah, jadi beda itu ya. Indikator menyebabkan perubahan pada konstruk. Nah, jadi ini indikator menyebabkan perubahan pada konstruk, ya kan? Kalau kebalikannya, kalau indikatornya reflektif, konstruk menyebabkan perubahan konstruk ini, menyebabkan perubahan indikator ini. Nah, maka tanda panahnya ke sini dia. Nah, jadi kita lihat tanda panahnya aja. Kalau tanda panahnya ke indikator, udah pasti reflektif. Kalau tanda panahnya ke dimensi, itu namanya formatif. Nah, itu ya, tergantung teorinya. Nah, teorinya apa? Tapi kebanyakan sih reflektif begitu. Oke, cukup jelas. Jelas ya. Nah, nanti videonya saya share ini. Dan rule of thumb reflektif dan formatif di sini ya apa tadi ya? Indikator merupakan konsekuensi atau penyebab ya. Jika konsekuensi reflektif, maka penyebab formatif begitu ya. Nah, inilah contohnya bagaimana reflektif dan formatif itu. Kalau misalnya tanda panahnya ke sini, nah, berarti apa? Perlengkapan kamar hotel yang sangat lengkap menyebabkan kepuasan. Nah, berarti formatif atau reflektif ini? Silakan. Apa? Formatif, Pak. Formatif. Iya, Pak. Ya, formatif. Karena tadi indikator kan, ini indikator. Nah, ini dimensi. Nah, karena indikator mempengaruhi dimensi, maka itu disebut dengan formatif. Nah, kalau seperti ini, tanda panah yang gini, Reflektif, Pak. reflektif, betul. Karena kepuasan terdiri dari kepuasan menyeluruh, nyaman, menyarankan pada teman, menginap lagi, gitu ya. Nah, jadi dia reflektif, dia refleksikan, ya puas itu refleksinya itu. Nah, itu ya. Nah, nanti banyak ini digunakan ya kalau mau desainnya data primer ya. Tuh. Dan tahapan dalam menentukan metode algoritma ya dengan tahapan menentukan algoritma dulu ya. Kemudian metode analisa. Nah, jadi nanti ketika udah berhasil di-download, nah nanti kita apa ya? Minggu depan ya sedikit kita bahas saja ini ya secara teori lah ya. Nah, jadi dengan menu ini, nah inilah menu WordPLS itu ya. Kemudian menentukan metode resampling. Nah, jadi kalau kita resampling di sini ada dua metodenya. Kalau metode yang namanya bootstrapping itu sampelnya lebih dari 100. Tapi kalau jackknifing sampelnya kurang dari 100. Nah, ada kalanya kita sampelnya sampel kecil ya, maka jackknifing. Pada WordPLS itu ada tambahan stable ya, default pada parametrik sampelnya lebih dari 500. Tahap kelima menggambarkan diagram jalur, tahap keenam mengevaluasi model. Nah, kemudian dari dalam apa ini, dalam WordPLS itu adanya algoritma model. Nah, tujuannya algoritma itu kita mau menghitung estimasi ya, itu paling paling yang mendasar gitu ya, menghasilkan estimasi aja. Dan algoritma model ini nantinya kalau kita pilih modenya adalah PLS mode A, maka itu adalah model reflektif. Jadi setting setting di awal dulu ya.
setting di awal dulu modenya, mau mode reflektif atau mode formatif. Nah, kalau udah jelas, maka reflektif dan formatif. Nah, itu ya. Kemudian langkah berikutnya menjalankan ya. Kita buka filenya, kita baca datanya, kita proses awal analisanya, kemudian mendefinisikan model SEM dan menjalankan SEM analysis. Nah, indikatornya ini, jadi indikator reliability ditentukan dari loading factor ya. Loading factor itu harus di atas 0,7 dan juga internal konsistensi ya di atas 0,7. Kemudian convergent validity di atas 0,5 ya. Nah, evaluasi model pengukuran ya jadi tergambar sebagai berikut ya. Nah, ini model pengukurannya ya. Inilah dia ya. Nah, jadi kita mau mendapatkan gambar boleh, mau mendapatkan tabel juga boleh ya. Nah, ini. Kemudian indikator reliability ya signifikansinya 0,1 ya. Collinearity-nya menggunakan varian inversion vector. Oke. Nah, kemudian bagaimana jadi dalam WordPLS itu muncul yang namanya evaluasi model. Nah, evaluasi model inilah disebut dengan goodness of fit-nya ya. Jadi tentukanlah R square-nya, Q square-nya, effect size-nya ya kan. Kemudian APC-IRS-nya, APIP-nya, goodness of fit-nya, SPIR-nya. Nah, sampai inilah kriteria yang harus kita ikuti nantinya ya di dalam menganalisa menggunakan aplikasi apa ini ya, menggunakan aplikasi WordPLS ini. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Baik, cukup jelas ya. Nah, untuk menguji mediasi nantinya, nah sering ini kan kalau deskripsi tesis kan kita menggunakan mediasi ya. Nah, untuk menguji pengaruh tidak langsung dengan memasukkan variabel mediasi. Jika tidak signifikan, tidak ada efek mediasi. Jika signifikan, menggunakan varian inflation factor. Jadi kalau varian account for-nya lebih dari 80%, maka itu adalah full mediation. Kalau varian account for-nya 20-80% itu adalah partial mediation. Sedangkan FAF-nya kurang dari 20 itu no effect mediation. Nah, ini cara kita mau menguji mediasi ya, menguji mediation. Nah, jadi atau varian account for-nya itu sebagai berikut gitu ya. Jadi varian account for-nya jumlah dari pengaruh tidak langsung dengan jumlah pengaruh total. Jadi pengaruh tidak langsung ya nilai ini dibagi dengan pengaruh totalnya. Nah, berapa persen? Jadi inilah formulanya ya. Kita mau menghitung mediasi ya. Jadi kalau kita memediasi, buatlah nilai, bahaslah pengaruh langsungnya, bahaslah pengaruh tidak langsungnya, bahaslah total pengaruhnya. Setelah itu kita tentukan mediasinya full mediation ya atau tidak pemoderasi, gitu kan? Dengan cara menghitung nilai FAF ini. Cukup jelas? Jelas ya, videonya nanti saya share. Nah, jadi ini kriterianya. Jadi kalau kriteria tahapannya ya. Kalau pemoderasi ya ini gambarnya. Jadi kalau kita mau gambar pemoderasi ya, itu garis ini X1. Ini ini apa ya? Ini Y, ini Z. Oke. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini ke sini. Oke. Cukup jelas? Jelas ya. Nah, kalau ini kan pemoderasi ya. Bagaimana Pak kalau pemediasi? Bagaimana kalau pemoderasi ya? Pemoderasi garisnya titik apa ini ya? Titik-titik yang tidak tersambung ini ya. Dalam WordPLS nanti WordPLS itu kita gambarkan seperti ini. Jadi minggu depan kita praktikkan ya seperti ini. Oke. Nah, ini. Ada pertanyaan? Gue jelas ya. Oke, gue jelas.
Baik, itu saja saya kira pertemuan kita dan sederhana ya penyampaian kita agar mudah dipahami ya. Terima kasih, selamat siang dan jangan lupa di absen ya. Pak, bentar Iya, Pak. Ya. Pak mengenai